warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang Care of the Mother and Baby After Birth, atau perawatan pada ibu dan bayi setelah lahir. Baik, di sini saya Kokom Komalasari sebagai pemateri pertama, yang kedua adalah Eli Lestari sebagai pemateri kedua, yang ketiga adalah Alivia Mulia Hartati sebagai pemateri ketiga, dan yang keempat adalah Khuswatul Khairiyah sebagai pemateri keempat. Baik, langsung saja dengan pembahasan materi yang pertama, yaitu ada Postpartum Care Week 1 atau perawatan pasca persalinan minggu pertama. Ada Postpartum Care Week 1 to 6 atau perawatan pasca persalinan minggu pertama sampai ke-6. Dilanjut dengan postpartum depresi atau depresi pasca persalinan. Perawatan pasca persalinan minggu pertama, yaitu baik dalam proses normal maupun dengan proses sesar, ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk proses pemulihan pada ibu. Yang pertama, ibu beristirahat dengan cukup. Nah, jadi di saat bayi sedang tidur, usahakan ibu juga tidur. Yang kedua, yaitu jangan ragu untuk meminta bantuan orang-orang terdekat. Nah, di sini maksudnya mintalah bantuan keluarga atau saudara untuk melakukan pekerjaan rumah tangga selama beberapa hari setelah melahirkan. Konsumsi makanan yang sehat. Nah, maksudnya itu mengonsumsi makanan yang banyak serat dan protein, dan menghindari makanan yang siap saji atau yang banyak kadar gula ataupun garam. Selanjutnya, penuhi kebutuhan cairan seperti banyak minum air putih selama masa menyusui. Selanjutnya, perawatan pasca persalinan minggu ke-1 sampai ke-6. Untuk melahirkan secara normal, yaitu ada perawatan vagina. Yang pertama, kompres area vagina dengan air dingin. Ibu diusahakan tidak duduk di area kursi yang keras dan usahakan alasi dengan bantal. Selalu membersihkan vagina dengan air hangat setelah buang air kecil. Nah, yang kedua ada perawatan perdarahan. Nah, pada tahap ini, terutama pada pasca persalinan minggu pertama, ibu akan mengeluarkan banyaknya perdarahan pada vagina atau jalan lahir. Nah, untuk perawatan ini, minta ibu mengganti pembalut jika pembalut sudah terasa lembab atau terpenuhi oleh darah. Jika perdarahan sangat banyak sampai bisa memenuhi pembalut dalam waktu setengah jam, maka ibu harus berkonsultasi dengan tenaga kesehatan yang terdekat. Nah, selanjutnya yang ketiga ada perawatan kontraksi. Nah, kontraksi ini akan terasa seperti kram saat menstruasi dan juga akan terasa saat menyusui, dan biasanya bidan akan memberikan obat pereda nyeri. Nah, yang keempat ada perawatan untuk gangguan buang air kecil. Nah, ibu saat sebelum duduk di toilet bisa menyiram area vaginanya dengan air, atau juga ibu bisa melakukan senam Hegel, yaitu untuk mempercepat pemulihan. Yang kelima ada perawatan payudara. Kompres bagian payudara dengan air panas yang sudah didinginkan terlebih dahulu, dan hindari meraba payudara, sebab meraba payudara dapat mengakibatkan produksi ASI selanjutnya yang lebih banyak. Yang keenam ada perawatan rambut dan kulit. Nah, biasanya bidan akan memberikan edukasi untuk merawat rambut dan kulit, terutama pada kebersihannya. Yang ketujuh ada perawatan untuk menstabilkan emosi. Selanjutnya ada perawatan pada ibu yang melahirkan secara sesar. Yang pertama ada pencegahan gumpalan darah. Kompres bagian kaki ibu dengan kompresan yang khusus telah diberikan oleh dokter sebelumnya. Dan usahakan ibu juga banyak bergerak agar aliran di tubuh tetap lancar. Kedua, ada perawatan untuk kram pasca persalinan. Nah, untuk meredakan kram pasca persalinan, biasanya dokter akan memberikan obat pereda nyeri. Yang ketiga ada pencegahan infeksi luka operasi. Selalu menjaga kebersihan luka operasi dan segera berkonsultasi dengan dokter jika ibu mengalami gejala-gejala infeksi seperti demam atau pembengkakan pada area luka tersebut. Yang keempat ada resiko pasca persalinan sesar. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, ibu harus membatasi aktivitas selama 6-8 minggu setelah melahirkan. Yang kelima ada kondisi mental pada ibu.
Kondisi ini bisa menyiram area vaginanya dengan air, atau juga ibu bisa melakukan senam Hegel, yaitu untuk mempercepat pemulihan. Yang kelima ada perawatan payudara. Kompres bagian payudara dengan air panas yang sudah didinginkan terlebih dahulu, dan hindari meraba payudara, sebab meraba payudara dapat mengakibatkan produksi ASI selanjutnya yang lebih banyak. Yang keenam ada perawatan rambut dan kulit. Nah, biasanya bidan akan memberikan edukasi untuk merawat rambut dan kulit, terutama pada kebersihannya. Yang ketujuh ada perawatan untuk menstabilkan emosi. Selanjutnya ada perawatan pada ibu yang melahirkan secara sesar. Yang pertama ada pencegahan gumpalan darah. Kompres bagian kaki ibu dengan kompresan yang khusus telah diberikan oleh dokter sebelumnya. Dan usahakan ibu juga banyak bergerak agar aliran di tubuh tetap lancar. Kedua, ada perawatan untuk kram pasca persalinan. Nah, untuk meredakan kram pasca persalinan, biasanya dokter akan memberikan obat pereda nyeri. Yang ketiga ada pencegahan infeksi luka operasi. Selalu menjaga kebersihan luka operasi dan segera berkonsultasi dengan dokter jika ibu mengalami gejala-gejala infeksi seperti demam atau pembengkakan pada area luka tersebut. Yang keempat ada resiko pasca persalinan sesar. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, ibu harus membatasi aktivitas selama 6-8 minggu setelah melahirkan. Yang kelima ada kondisi mental pada ibu. Kondisi ini biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lestari. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang melanjutkan dari pemateri pertama. Nah, di subbab ini saya akan menjelaskan tentang perawatan pada wanita bersalinan dengan endometritis, kemudian bagaimana perawatan wanita bersalin dengan hemoroid, dan bagaimana perawatan wanita dengan mastitis. Langsung ke subbab pertama saja. Di sini bagaimana perawatan ibu bersalin dengan endometritis. Nah, endometritis sendiri merupakan infeksi atau peradangan pada rahim atau endometrium. Nah, di mana ini sering terjadi pada wanita setelah melahirkan, baik itu secara sesar maupun normal. Nah, biasanya pada wanita normal, bakteri seperti strep dan E. coli ini lebih mudah naik dari saluran genital bawah menuju ke saluran genital atas seperti tuba Fallopi dan peritoneum. Nah, biasanya ini disebabkan karena memang seperti vagina dan mulut rahim ini sedang terbuka karena setelah melahirkan. Kemudian apa sih indikasi yang pertama untuk mengetahui bahwa seorang ini ada endometritis? Nah, pertama ini yang dapat dilihat seperti adanya kenaikan suhu mulai dari 38 derajat Celcius sampai 38 derajat, 7 derajat Celcius. Nah, ini terjadi pada 24 jam setelah persalinan. Nah, makanya penting sekali bagi kita sebagai seorang bidan untuk memantau terus tanda-tanda vitalnya setiap jam minimal. Nah, hal itu untuk mengetahui kita ada tidaknya penaikan atau penurunan secara gratis yang dapat mengidentifikasi adanya infeksi lainnya. Kemudian selain dari kenaikan suhu, ini adanya malaise atau tidak nafsu makan, kemudian demam dan menggigil, kemudian adanya rasa nyeri di lokasi tertentu. Kalau di rahim berarti ada pada rahim. Kemudian bau lokea. Nah, bau lokea di sini baunya itu tidak normal. Misalkan biasanya amis, di sini akan disertai dengan bau yang menyengat. Nah, seperti itu. Kemudian jika terjadinya di luar, itu adanya kemerahan dan peradangan di tempat luka. Nah, kemudian apa sih dukungan kita sebagai bidan pada pasien dengan endometritis? Selain kolaborasi dengan dokter dan memberikan farmakologi atau obat-obatan, kita juga menganjurkan ibu untuk beristirahat yang cukup, kemudian memberikan nutrisi yang memadai, dan membantu ibu secara emosional, seperti dukungan kepada pasien maupun keluarganya. Nah, langsung ke subbab kedua. Di sini bagaimana perawatan pada ibu setelah melahirkan dengan hemoroid. Nah, hemoroid atau wasir atau yang sering kita dengar dengan ambeien, ini merupakan varises yang melapisi saluran anus yang menjadi meradang atau membengkak. Nah, setelah ibu bersalin,
Nah, ini ditemukan wasir karena pada proses persalinan secara normal ibu mengejan dengan keras, kemudian ada pembuluh darah di sekitar anus tersebut mendapatkan tekanan dengan kuat. Tekanan inilah yang dapat menghambat aliran pembuluh darah, kemudian menyebabkan terjadinya pembengkakan. Nah, kemudian apa saja indikasinya? Pertama itu ibu merasa buang airnya disertai dengan adanya darah, buang air besarnya disertai dengan adanya darah. Kemudian sakit pada saat duduk dan adanya pengeluaran jaringan pembuluh darah. Nah, biasanya ini kita dapat rasakan seperti ada yang menonjol dari anus kita. Nah, kemudian dukungan apa yang perlu kita berikan kepada ibu dengan hemoroid? Pertama ini, anjurkan ibu untuk diet yang cukup dalam cairan dan serat. Ini misalnya memberikan ibu jus, buah-buahan, menganjurkan ibu untuk makan bergizi, bernutrisi, sayur dan lainnya. Kemudian beritahu ibu untuk menghindari mengejan, duduk terlalu lama di toilet seperti itu, dan yang itu akan memperparah kondisi ibu. Nah, selanjutnya ke subbab ketiga, ini ada perawatan ibu dengan mastitis. Mastitis sendiri merupakan peradangan atau pembengkakan pada payudara yang abnormal. Ini terjadi pada periode postpartum awal. Nah, biasanya memang terjadi peningkatan volume payudara ini karena adanya pengeluaran air susu. Nah, pada mastitis ini tidak sesuai pembesarannya ini dengan yang normal seperti itu. Kemudian nih, keterlambatan dalam pengobatan juga dapat menyebabkan pembentukan abses atau infeksi sistemik. Semua wanita menyusui harus menyadari tanda-tanda dan gejala mastitis yang muncul dan harus mengetahui tindakan pencegahan, kapan, bagaimana menghubungi bidan. Kemudian untuk diketahui perawatan apa yang perlu dilakukan. Nah, di sini ada tanda gejala mastitis, yaitu pertama itu pasti ada nyeri pada payudara. Kemudian ini akan lebih sakit pada saat ibu menyusui. Jadi nyerinya ini akan bertambah ketika ibu menyusui. Kemudian adanya kemerahan pada payudara. Kemudian ibu merasa demam dan kedinginan, menggigil. Kemudian gejala tidak enak badan seperti flu dan sakit kepala. Nah, lantas komplikasi apa yang terjadi jika ini dibiarkan? Pertama itu akan terjadi abses payudara. Nah, abses payudara itu merupakan bisul besar yang terjadi pada payudara. Kemudian mastitis berat dengan keterlibatan sistemik. Nah, itu adanya pembesaran di area tertentu dengan rasa sakit yang bertambah. Kemudian bahkan lebih parahnya ini mengakibatkan payudara, kanker payudara. Kemudian pendidikan dan tindakan apa dukungan yang perlu kita berikan kepada ibu? Pertama itu kita menganjurkan ibu untuk selalu mencuci tangan pada saat mau memegang payudara, mau memberikan ASI seperti itu. Itu untuk menghindari terjadinya bakteri. Nah, kemudian kompres dengan air hangat ketika ibu merasakan ada rasa sakit. Kemudian ibu anjurkan ibu untuk memijat area payudara. Kemudian ibu selalu memberikan ASI-nya kepada bayi. Kemudian posisi bayinya yang baik. Kemudian tingkat asupan cairan ibu juga selalu dipenuhi. Kemudian anjurkan ibu untuk beristirahat. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke subbab kedua. Di sini bagaimana perawatan pada ibu setelah melahirkan dengan hemoroid. Nah, hemoroid atau wasir atau yang sering kita dengar dengan ambeien ini merupakan varises yang melapisi saluran anus yang menjadi meradang atau membengkak. Nah, setelah ibu bersalin, nah ini ditemukan wasir karena pada proses persalinan secara normal ibu mengejan dengan keras, kemudian ada pembuluh darah di sekitar anus tersebut mendapatkan tekanan dengan kuat. Tekanan inilah yang dapat menghambat aliran pembuluh darah, kemudian menyebabkan terjadinya pembengkakan. Nah, kemudian apa saja indikasinya? Pertama itu ibu merasa buang airnya disertai dengan adanya darah, buang air besarnya
disertai dengan adanya darah. Kemudian sakit pada saat duduk dan adanya pengeluaran jaringan pembuluh darah. Nah, biasanya ini kita dapat rasakan seperti ada yang menonjol dari anus kita. Nah, kemudian dukungan apa yang perlu kita berikan kepada ibu dengan hemoroid? Pertama, ini anjurkan ibu untuk diet yang cukup dalam cairan dan serat. Ini misalnya memberikan ibu jus, buah-buahan, menganjurkan ibu untuk makan bergizi, bernutrisi, sayur dan lainnya. Kemudian beritahu ibu untuk menghindari mengejan, duduk terlalu lama di toilet seperti itu, dan yang itu akan memperparah kondisi ibu. Nah, selanjutnya ke subbab ketiga, ini ada perawatan ibu dengan mastitis. Mastitis sendiri merupakan peradangan atau pembengkakan pada payudara yang abnormal. Ini terjadi pada periode postpartum awal. Nah, biasanya memang terjadi peningkatan volume payudara ini karena adanya pengeluaran air susu. Nah, pada mastitis ini tidak sesuai pembesarannya ini dengan yang normal seperti itu. Kemudian nih, keterlambatan dalam pengobatan juga dapat menyebabkan pembentukan abses atau infeksi sistemik. Semua wanita menyusui harus menyadari tanda-tanda dan gejala mastitis yang muncul dan harus mengetahui tindakan pencegahan, kapan, bagaimana menghubungi bidan. Kemudian untuk diketahui perawatan apa yang perlu dilakukan. Nah, di sini ada tanda gejala mastitis, yaitu pertama itu pasti ada nyeri pada payudara. Kemudian ini akan lebih sakit pada saat ibu menyusui. Jadi nyerinya ini akan bertambah ketika ibu menyusui. Kemudian adanya kemerahan pada payudara. Kemudian ibu merasa demam dan kedinginan, menggigil. Kemudian gejala tidak enak badan seperti flu dan sakit kepala. Nah, lantas komplikasi apa yang terjadi jika ini dibiarkan? Pertama itu akan terjadi abses payudara. Nah, abses payudara itu merupakan bisul besar yang terjadi pada payudara. Kemudian mastitis berat dengan keterlibatan sistemik. Nah, itu adanya pembesaran di area tertentu dengan rasa sakit yang bertambah. Kemudian bahkan lebih parahnya ini mengakibatkan payudara, kanker payudara. Kemudian pendidikan dan tindakan apa dukungan yang perlu kita berikan kepada ibu? Pertama itu kita menganjurkan ibu untuk selalu mencuci tangan pada saat mau memegang payudara, mau memberikan ASI, seperti itu. Itu untuk menghindari terjadinya bakteri. Nah, kemudian kompres dengan air hangat ketika ibu merasakan ada rasa sakit. Kemudian ibu anjurkan ibu untuk memijat area payudara. Kemudian ibu selalu memberikan ASI-nya kepada bayi. Kemudian posisi bayinya yang baik. Kemudian tingkat asupan cairan ibu juga selalu dipenuhi. Kemudian anjurkan ibu untuk beristirahat. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang resusitasi bayi baru lahir atau BBLR ya. Informasi klinis utama: sebagai besar, bayi cukup bulan melakukan transisi saat lahir tanpa memerlukan apapun selain perawatan support yang lembut. Namun terkadang beberapa bayi yang baru lahir tidak memulai bernafas seperti yang diharapkan dan perlunya intervensi untuk membantu mereka. Mempertahankan tali pusat yang utuh membutuhkan transisi yang lembut untuk bayi. Dan selama tali pusat berdenyut, menyediakan sumber oksigen sekunder bagi bayi serta ekspansi volume. Palpasi tali pusat dapat menyebabkan tali pusat kejang dan menghilangkan sumber oksigen sekunder ini. Metode yang paling efektif untuk mendapat nadi bayi baru lahir atau BBLR adalah dengan auskultasi dada bayi. Suara nafas dapat dinilai pada saat bersamaan untuk mempertahankan keterampilan yang diperlukan untuk resusitasi
bayi baru lahir atau BBLR, bidan harus berlatih secara teratur. Latihan resusitasi tiruan harus dilakukan secara teratur dan didokumentasikan dalam log pendidikan berkelanjutan bidan. Selanjutnya ada beberapa komponen yang harus dipertimbangkan, seperti riwayat pasien. Yang dimaksud dengan riwayat pasien adalah beberapa komponen sejarah yang perlu dipertimbangkan. Yang kedua itu pemeriksaan fisik. Yang dimaksud dengan pemeriksaan fisik adalah ujian fisik untuk mempertimbangkan, mengevaluasi bagaimana keadaan fisik. Selanjutnya ada mengevaluasi respirasi. Yang dimaksud dengan respirasi adalah pernafasan. Selanjutnya ada mengevaluasi detak jantung, mengevaluasi warna adalah yang terakhir. Selanjutnya ada pemeriksaan fisik awal dan evaluasi informasi. Setiap bidan harus mempunyai keterampilan dalam memeriksa bayi baru lahir atau yang biasa disebut dengan BBLR. Pemeriksaan awal berfungsi untuk menentukan apakah bayi berhasil melakukan transisi ke dunia luar dari total dukungan yang disediakan dalam rahim. Bayi sangat bervariasi dan bidan harus mengevaluasi variasi mana yang memerlukan ahli tambahan dalam perawatan pada bayi baru lahir atau BBLR. Beberapa komponennya harus dipertimbangkan seperti riwayat klien atau pasien, komponen sejarah yang perlu dipertimbangkan. Selanjutnya ada pemeriksaan fisik, komponen ujian fisik untuk dipertimbangkan. Selanjutnya ada kesan klinis, diagnosis, banding yang harus dipertimbangkan. Selanjutnya ada pengujian diagnostik, tes diagnostik, dan prosedur untuk dipertimbangkan. Selanjutnya ada memberikan perawatan, seperti tindakan terapi untuk dipertimbangkan. Selanjutnya ada memberikan perawatan, tindakan alternatif untuk dipertimbangkan. Selanjutnya ada memberikan dukungan, pendidikan dan tindakan dukungan untuk dipertimbangkan. Selanjutnya ada perawatan tidak lanjut, tindakan tidak lanjut untuk dipertimbangkan, praktik kolaboratif dipertimbangkan, konsultasi atau rujukan. Selanjutnya ada perawatan bayi, salah satunya itu seperti sunat. Nah, sunat ini adalah pengangkatan sebagian atau seluruh kulit katan yang ada di alat vital pria. Tidak ada indikasi medis yang jelas untuk sunat pada bayi baru lahir yang rutin. Sunat dilakukan lebih sering atas alasan budaya, sosial, atau agama. Merekomendasikan agar orang tua diberikan informasi yang akurat dan tidak memihak sebagian dari proses pilihan untuk penyunatan. Selanjutnya ada diskusi pralahir. Memberikan waktu kepada orang tua untuk merenungkan apakah sunat tepat untuk anak mereka. Orang tua yang putranya masih utuh untuk memerlukan pendidikan tentang kebersihan genitalia, terutama jika sunat sebelumnya menjadi norma untuk anak-anak dalam keluarga. Bidan yang berencana untuk memasukkan sunat ke dalam praktiknya harus mempelajari keterampilan yang diperlukan dari bidan yang berpengalaman, dokter atau mohel atau mohelet, dan melakukan prosedur di bawah bimbingan ahli sampai terampil. Anestesi lokal dianjurkan untuk meminimalkan stres pada bayi. Beberapa prosedur yang harus diperhatikan itu seperti melihat riwayat klien, komponen sejarah yang perlu dipertimbangkan. Ada pemeriksaan fisik, komponen ujian fisik untuk dipertimbangkan. Terus ada kesan klinis, diagnosis banding yang harus dipertimbangkan. Selanjutnya ada pengujian diagnostik, tes diagnosis,
Dalam prosedur untuk dipertimbangkan, memberi perawatan, tindakan terapi untuk dipertimbangkan, memberikan perawatan, tindakan alternatif untuk dipertimbangkan, memberikan dukungan pendidikan, dan tindakan dukungan untuk dipertimbangkan. Perawatan tindak lanjut untuk dipertimbangkan, praktik kolaboratif, pertimbangan, konsultasi, atau rujukan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian bayi baru lahir untuk penyimpangan dari normal. Yang kedua itu perawatan ibu dan bayi setelah melahirkan. Yang pertama, penilaian bayi baru lahir untuk penyimpangan dari normal. Setiap bayi yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan unik dan berbeda-beda, dan bidan harus mampu menilai apakah si kondisi bayi ini sesuai dengan yang diharapkan atau memerlukan penanganan khusus. Dan ciri dari kebidanan itu sendiri adalah meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan ibu dan bayi, serta dapat menilai dan mengetahui tanda dan gejala apakah butuh dukungan, intervensi, ataupun perawatan medis. Sejarah kehamilan yang menyebabkan bayi lahir tidak normal. Yang pertama itu adanya komplikasi pada saat kehamilan. Yang kedua itu adanya penyakit tertentu, misalkan penyakit GBS, herpes, HIV, diabetes, ataupun hipertensi. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk penilaian bayi baru lahir yang komprehensif. Yang pertama itu tanda vital, mengecek temperatur, laju pernapasan, dan denyut jantung serta irama bayi. Yang kedua itu refleks. Yang ketiga, amati tanda dan gejala yang menunjukkan perlunya evaluasi lebih lanjut seperti respirasi, denyut jantung, dan ketidakstabilan suhu. Yang ketiga, kehadiran anomali bawaan. Yang keempat, kehadiran cedera yang berkaitan dengan kehamilan. Yang kedua itu perawatan ibu dan bayi setelah melahirkan. Setelah melahirkan, ibu juga harus tetap menjaga kesehatan diri, baik yang melahirkan dengan cara normal ataupun dengan cara abnormal. Contohnya seperti sesar. Keduanya itu membutuhkan perawatan setelah melahirkan. Perawatan setelah melahirkan yang wajib dilakukan seorang ibu itu yang pertama istirahat. Karena istirahat pasca melahirkan itu sangatlah penting untuk menghindari kelelahan yang berlebihan. Yang kedua itu jaga asupan makan. Salah satu perawatan setelah melahirkan yang tak boleh terlewat itu kebutuhan pemenuhan gizi, karena zat gizi di dalam tubuh ibu itu sangatlah dibutuhkan untuk fase berikutnya. Yang ketiga itu adalah perawatan vagina. Pasca melahirkan akan ada berbagai perubahan pada vagina. Setelah melahirkan, vagina akan mengalami luka dan butuh waktu beberapa lama untuk bisa kering dan pulih. Jika memang masih terasa sakit, bahkan ketika Anda ingin duduk, maka pakai alas yang empuk sebagai alas duduk. Yang keempat itu perawatan luka sesar. Luka sayatan ini akan terasa sakit dan nyeri saat beraktivitas dan bergerak. Maka wanita yang setelah melahirkan dengan metode sesar ini harus benar-benar menjaga segala gerakan yang dia lakukan. Yang kelima itu olahraga. Olahraga setelah melahirkan yang teratur itu bisa mempercepat pemulihan bentuk tubuh. Contohnya melakukan jalan-jalan santai pada pagi hari selama 20-30 menit. Yang keenam itu menjaga emosi pasca melahirkan. Karena setelah melahirkan itu akan mengalami perubahan emosional. Biasanya itu sebutannya sebagai baby blues setelah melahirkan. Hal ini akan mempengaruhi hormon rasa cemas saat merawat bayi. Jika dibiarkan berlarut-larut hingga mengalami kesedihan selama 2 minggu atau berkepanjangan, kondisi ini akan membuat si ibu mengalami depresi.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.